janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pujian tadi mengatakan janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Dan janji Tuhan seperti sungai yang mengalir yang tiada pernah berhenti. Ada amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan yang sungguh akan memberkati engkau, sehingga engkau mulai bangkit kembali dengan penuh semangat sukacita menyambut janji berkat Tuhan. Mari kita bacakan firman Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan, mari kita lakukan firman Tuhan yang akan memberkati kita dengan tema janji Allah pasti. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita baca di Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Saya bacakan buat kita semua. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka dirikanlah di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara kepada kita bagaimana perjalanan hidup dari Abram bersama dengan Sarai. Dan seterusnya kalau kita baca firman Tuhan ini di ayat 10 sampai dengan ayat 20, kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup Abram, di mana dia diberkati Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi janji-janji berkat Tuhan untuk Abraham. Demikian juga firman ini berlaku buat kita. Tidak ada yang dapat menghalangi janji-janji berkat Tuhan untuk sampai di tangan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka tema firman Tuhan buat kita adalah janji Allah pasti. Janji Allah itu ya dan amin, bukan mudah-mudahan tapi pasti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Allah untuk Abram dan Sarai adalah akan jadi bangsa yang besar, akan memberkatinya di dalam segala hal. Namanya tadi dikatakan di firman Tuhan, namanya yang masyhur, akan menjadi berkat untuk banyak orang. Dan juga Tuhan janjikan aman dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Abraham dan Sarai akan menjadi bapa orang percaya. Dan
Sarai menjadi ibu orang percaya. Dan dijanjikan oleh Tuhan untuk Abram dan Sarai akan memiliki semua negeri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah janji berkat Tuhan ini hanya sekedar janji-janji saja? Bukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Janji Tuhan ini benar-benar digenapi dalam hidup Abram dan Sarai. Dan yang Abram yang berubah nama menjadi Abraham dan Sarai. Janji berkat mereka terima. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Allah bagi Abraham dan Sarai. Karena dikatakan di firman Tuhan, Allah akan mengutuk orang yang mengutuk Abraham dan Sarai. Dikatakan tadi di ayat 3. Di firman Tuhan ini dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu spesialnya Abram dan Sarai di mata Tuhan. Sehingga kata Tuhan, kalau orang memberkati Abraham dan Sarah, orang itu akan diberkati. Tapi kalau orang mengutuk Abraham dan Sarah, orang itu akan menjadi orang yang terkutuk. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi janji berkat Tuhan untuk Abraham dan Sarah. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apakah engkau sekarang lagi terganggu karena mungkin ada orang yang mengutuki engkau? Ada orang yang mengatakan kata-kata yang negatif terhadap dirimu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau benar anak Tuhan, tidak usah ragu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kata-kata kutuk dari orang lain akan Tuhan ubahkan jadi berkat bagi engkau. Karena Tuhan yang berjanji, tidak ada yang bisa mengutuk anak-anak terkasihnya. Mungkin keluargamu atau mungkin orang lain yang mungkin benci dengan engkau padahal engkau melakukan yang baik, dan dia mengutuki engkau, menyumpahi engkau. Percayalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kutuk dan sumpahnya itu akan berubah jadi berkat. Amin. Asal engkau memberkati orang itu dan engkau tidak membenci orang itu, maka kutuk dan sumpahnya akan berubah jadi berkat bagimu. Dan mengapa Abraham dan Sarah diberkati Tuhan dan tidak ada yang bisa menggagalkan janji berkat Tuhan? Alasan yang kedua adalah karena Allah akan menimpakan tulah yang hebat bagi orang yang memisahkan Abraham dan Sarai. Dikatakan di ayat 17, Kejadian 12 ayat 17 dikatakan, saya bacakan buat kita. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Jadi kalau ada yang mengganggu, yang menghalangi janji berkat Tuhan untuk Abram dan Sarai, akan kena tulah. Karena Abram dan Sarah adalah orang spesial, anak kekasih Tuhan yang betul-betul akan Tuhan jadikan menjadi teladan bagi banyak orang, bahkan menjadi bapa dan ibu orang percaya. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan? Apa kau yakin kalau engkau adalah anak kekasih Tuhan? Kalau engkau yakin, maka berkat Abraham dan Sarah akan sampai di tanganmu. Berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham dan Sarah akan sampai di tanganmu. Tidak akan ada yang bisa menghalangi janji berkat Tuhan bagimu. Karena Allah akan menimpakan tulah kepada orang-orang yang bermaksud menghalangi berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Kalau ada orang-orang yang berani mau mengambil berkat Tuhan dari setiap anak-anaknya, orang itu akan kena tulah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti di Mazmur dikatakan yang sering kita nyanyikan menjadi lagu, yang dikatakan, bila Tuhan yang membuka pintu, tidak akan ada yang menutup. Bila Tuhan yang mengangkat kita, tidak akan ada yang bisa merendahkan. Itu jugalah janji berkat Tuhan kepada Abram dan Sarai. Tuhan katakan, kalau ada orang-orang yang bermaksud memisahkan Abram dan Sarah, sehingga janji Tuhan bahwa lewat Abraham dan Sarah lah anak perjanjian itu akan hadir di bumi ini. Kalau ada yang bermaksud menghalanginya, orang tersebut bahkan seisi keluarganya, bahkan seperti yang dikatakan tadi di ayat 17, seisi istana dari Firaun akan kena tulah kalau berani-berani memisahkan Abraham dengan Sarai. Karena kalau Abraham dan Sarai berpisah, maka tidak akan muncul anak perjanjian. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ada orang-orang yang mau menghalangi berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu, sehingga lewat hidupmu tidak terjadi kesaksian yang menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan, maka orang yang menghalanginya itu sama dengan firman Tuhan.
bisa kena tulah. Jadi jangan khawatir, jangan bimbang. Kalau sudah menjadi berkat-Mu, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan yang mengangkat engkau menjadi orang kepercayaannya, tidak akan ada yang menghalangi. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan di firman Tuhan tadi, janji-janji berkat Tuhan untuk Abraham dan Sarah yang begitu banyak. Dan Tuhan katakan tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Karena kalau ada yang menghalanginya, bahkan kalau ada yang mengutuk Sarah, ada yang maksud mengutuk Abraham dan Sarah, maka orang itu terkutuk. Dan kalau ada orang yang mau menghalangi janji berkat Tuhan digenapi dalam hidup Abraham dan Sarah, orang itu akan kena tulah. Jadi itu dipastikan, dinyatakan oleh Tuhan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi janji berkat Tuhan sampai di tangan Abraham dan Sarah. Dan itu sungguh sudah terbukti. Abraham dan Sarah adalah bapak dan ibu orang percaya. Saudara kalian kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Mari sadarilah bahwa tidak ada yang dapat menghalangi rencana Tuhan untuk kita setiap anak Tuhan. Bahkan setiap engkau pasangan-pasangan keluarga Allah, tidak akan ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Adakah pergumulanmu sekarang bergumul mungkin engkau untuk jodoh? Tidak akan ada yang menghalangi. Jodoh yang engkau sedang gumuli, segera akan Tuhan berikan. Jodoh yang sepadan, betul-betul jodoh yang dari Tuhan. Jadi nantikanlah janji dari Tuhan. Jangan terburu-buru. Jangan cari sesuatu yang menurut engkau itu yang engkau inginkan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat bahwa apa yang engkau inginkan belum tentu itu yang kau butuhkan. Jadi apa yang kau butuhkan, itu yang akan Tuhan beri, karena itu yang terbaik bagi engkau. Hai engkau anak-anak muda, mungkin engkau sedang mencintai seseorang. Bawa di kaki Tuhan, apakah orang yang kau cintai itu yang terbaik dari Tuhan? Apakah itu pasangan hidup dari Tuhan atau tidak? Kalau tidak, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan buang-buang waktu. Lepaskan, putuskan hubungan dengan orang tersebut. Nantikan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Karena kalau Tuhan yang memberi, itu pasti yang terbaik. Karena itu pasti adalah orang yang kau butuhkan. Orang yang bisa membuat engkau menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akhir-akhir ini banyak anak-anak muda yang menurutnya sendiri, kalau dia sudah dewasa, dia bisa mencari yang terbaik buat dia. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ingatlah bahwa apa yang kau inginkan belum tentu itu yang kau butuhkan. Jadi berlututlah di kaki Tuhan, bergumul untuk mendapatkan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Berikutnya juga saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah pergumulanmu sekarang? Kau bergumul untuk anugerah anak yang mungkin sudah lama engkau menanti-nantikan anak. Janji Tuhan pasti ya dan amin. Tuhan pasti menganugerahkan engkau anak. Bergumul di kaki Tuhan, berdoa, minta anugerah anak dari Tuhan. Dan tetaplah setia berdoa. Maka yang kau nanti-nantikan, yaitu anak anugerah dari Tuhan, akan segera Tuhan berikan. Dan bagi engkau saudaraku yang dikasih Tuhan, yang mungkin bergumul untuk kemapanan ekonomi, yang mungkin menurut engkau sekarang dari kekurangan, percayalah, taat dan setialah menantikan janji berkat Tuhan. Jangan ragukan janji Tuhan. Dengan engkau taat dan setia sama Tuhan, maka akan Tuhan adakan mujizat demi mujizat dalam hidupmu, sehingga tanganmu tidak akan di bawah, Tuhan buat tanganmu akan di atas. Ingat bagaimana janji berkat Tuhan digenapi dalam hidup Abraham dan Sarah. Dan demikian juga engkau berharga di mata Tuhan. Maka Tuhan akan bertanggung jawab atas hidupmu. Tuhan yang menyediakan apa yang kau butuhkan. Mungkin engkau saudara sedang bergumul untuk sakit, penyakit yang kau alami yang sudah begitu lama, sampai sekarang mungkin belum sembuh. Ketahuilah bahwa Allahmu adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan apapun. Percayalah, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau sembuh. Dan kalau menurut engkau saat ini engkau belum sembuh, berarti Tuhan mau engkau tetap taat dan setia, supaya lewat ketaatan kesetiaanmu itu muncul iman yang berkualitas. Jadi Tuhan sedang menantikan imanmu yang berkualitas yang akan menyembuhkan engkau. Dan percayalah, janji Tuhan, ya dan amin, engkau pasti disembuhkan. Atau mungkin engkau punya pergumulan yang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apapun pergumulanmu, Tuhan berjanji, Dia akan
menjawab setiap pergumulanmu asal engkau taat dan setia kepada Dia. Mengapa Allah begitu mengasihani Abraham dan Sarai? Karena Abraham dan Sarai selalu setia. Dan karena Abraham dan Sarai selalu memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dikatakan di Kejadian 22 ayat 1-19, bagaimana Abraham dan Sarah sangat mengutamakan Tuhan. Tadi di firman Tuhan juga dikatakan, setiap mereka sampai di satu tempat, mereka selalu membangun mezbah doa. Jadi Abraham dan Sarah sangat memprioritaskan Tuhan. Itulah sebabnya janji berkat Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi. Sehingga janji berkat Tuhan itu nyata sampai di tangan Abraham dan Sarah. Dan Abraham dan Sarah itu selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahannya selalu persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan engkau saudaraku yang dikasih Tuhan? Apa yang sudah engkau persembahkan bagi Tuhan? Waktumu kah? Uangmu kah? Hidupmu kah? Keluargamu kah engkau persembahkan buat Tuhan? Tuhan mau persembahan yang terbaik. Tuhan tidak mau persembahan dari sisa-sisa. Berikan waktumu yang berkualitas untuk Tuhan. Pagi-pagi sekali ajak keluargamu membangun mezbah doa. Berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Juga berikan hatimu yang betul-betul sungguh mengasihi Tuhan. Dan juga Tuhan mau jikalau engkau diberkati Tuhan, engkau juga mempersembahkan berkat yang Tuhan beri untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan juga Abraham dan Sarah selalu berpegang pada janji Tuhan. Abraham dan Sarah tidak pernah meragukan janji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada di kalangan umat Tuhan banyak sekali yang sudah meragukan janji berkat Tuhan. Tetap beribadah tetapi bersungut-sungut, tetap berdoa tetapi selesai berdoa kembali kepada kebiasaan lama, yaitu bersungut-sungut dan penuh dengan kekhawatiran, kebimbangan, sehingga tidak ada kuasa doanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau sudah berdoa, percayalah sepenuhnya sama Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu. Kalau engkau sudah percaya kepada Tuhan, dengan sendirinya tidak ada sungut-sungut dan keraguan. Engkau yakin bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, Abraham dan Sarah beriman penuh kepada Tuhan. Artinya hidup karena iman, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mungkin engkau belum melihat janji berkat Tuhan, tetapi percayalah saudaraku yang dikasih Tuhan, janji berkat Tuhan itu pasti digenapi dalam hidupmu. Abraham dan Sarah menantikan janji berkat Tuhan cukup lama, tetapi mereka tetap setia. Sehingga apa yang terjadi saudaraku yang dikasih Tuhan, janji berkat itu sampai di tangannya. Jadi Tuhan mau buat kita semua, mari teladani Abraham dan Sarah. Selalulah setia dan prioritaskan Tuhan, dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Berpegang teguhlah pada janji berkat Tuhan. Janji-janji Tuhan ada dari firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu. Berpegang kepada firman Tuhan itu dan beriman penuh kepada Tuhan, yaitu hidup oleh karena percaya. Berjuang mulai dari sekarang untuk mempraktekkan semua apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham dan Sarah, yaitu tetap setia dan memprioritaskan Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, berjuanglah selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, peganglah janji berkat Tuhan. Hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Maka kalau engkau hidup dalam perjalanan kehidupan kerohanianmu seperti yang dilakukan oleh Abraham dan Sarai tadi, percayalah janji berkat Tuhan akan sampai di tanganmu. Karena janji berkat Tuhan adalah pasti. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mau terima janji Allah yang penuh dengan kepastian? Kalau ya, tetaplah setia sama Tuhan walaupun belum engkau melihat mujizatnya. Dan prioritaskanlah Tuhan, serta berikanlah yang terbaik buat Tuhan, dan peganglah janji berkat Tuhan. Nantikan selalu janji berkat Tuhan dengan iman penuh, yaitu percaya walau belum melihat, yaitu hidup karena percaya. Tuhan Yesus memberkati. Katakan kepada Tuhan bahwa engkau mempercayai semua janji berkat Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terimalah janji berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.